apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini kita akan membahas perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau manufacturing firm adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi ini disebut proses produksi. Nah, apa saja karakteristik perusahaan manufaktur? Yang pertama, perusahaan manufaktur itu mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang sifatnya sangat berbeda dengan bahan baku aslinya. Nah, ini contohnya misalnya dari kapas dirubah jadi benang, kemudian benang menjadi kain, kain menjadi pakaian begitu ya. Jadi dari mulai bahan baku sampai dengan barang jadinya itu sifatnya sangat berbeda. Kemudian pengolahan dilaksanakan dalam pabrik. Dan yang ketiga, adanya laporan internal yang disebut laporan kos barang manufakturan. Nah, kegiatan utama dari perusahaan manufaktur ini adalah produksi. Tadi udah kita bahas ya, dia mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Kegiatannya produksi, kemudian nanti setelah selesai diproduksi akan dilakukan pemasaran. Dan tidak lupa juga perusahaan manufaktur akan melakukan kegiatan administratif. Kita lihat yang selanjutnya, karakteristik operasi perusahaan manufaktur ini. Yang pertama, kegiatannya adalah pembelian. Nah, pembelian di sini yang dimaksud adalah pembelian bahan baku. Kemudian bahan baku yang sudah dibeli dimasukkan ke dalam gudang bahan baku untuk kemudian disalurkan ke pabrik dan dilakukan proses produksi. Nanti setelah selesai proses produksi akan dipindahkan ke gudang barang. Nah, barang jadi dipindahkan ke gudang barang. Kemudian dari gudang barang akan dilakukan penjualan oleh bagian penjualan. Jadi nanti ada bagian pemasarannya begitu ya. Kemudian bagian administratif dan bagian umum, di situ nanti mereka akan mengelola, maksudnya mengelola laporannya begitu ya. Karena kan ada laporan yang harus disampaikan nanti. Nah, jadi prosesnya ini akan menghasilkan HPP itu dari gudang barang. Kemudian nanti di bagian penjualan ada muncul biaya penjualan. Kemudian ada biaya administratif yang muncul. Biaya administratif ini contohnya gaji pegawai dan lain sebagainya begitu yang sifatnya administratif ya. Kemudian nanti ada dihitung juga harga pokok produksi. Nah, untuk lebih lengkapnya ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian untuk karakteristik operasinya. Yang berikutnya adalah komponen biaya produksi. Komponen biaya produksi ada 3. Yang pertama adalah biaya material atau bahan baku. Jadi keseluruhan total pembelian bahan baku itu masuk ke dalam biaya produksi material. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi tenaga kerja langsung. Jadi setiap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi kita kategorikan sebagai tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah biaya yang mendukung proses produksi. Jadi dalam proses produksi tidak hanya material dan tenaga kerja langsung saja, tapi ada juga biaya lain-lain, misalnya air, listrik dan lain-lain yang menunjang proses produksi. Kemudian kita lihat di sini klasifikasi biaya fungsional. Yang pertama, bahan baku itu adalah yang utama, ditambah dengan tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead. Nah, inilah yang digunakan dalam proses produksi. Apa saja yang termasuk dalam biaya overhead ini? Nah, boleh bahan penolong. Jadi bukan hanya bahan baku saja ya, bahan penolong. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung. Jadi bukan hanya tenaga kerja langsung saja, tapi tenaga kerja tidak langsung juga masuk ke dalam klasifikasi biaya. Dan ditambah overhead lainnya. Nah, kemudian bahan baku, tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead tadi, itulah disebut dengan produksi. Produksi ditambah dengan komersial. Komersial itu misalnya di bagian pemasaran, kemudian bagian administrasi umum. Ditotalkan produksi ditambah komersial, dapatlah operasi total. Jadi setelah dia diproduksi kemudian dipasarkan, diperolehlah nilai operasi totalnya. Jadi begitulah untuk perusahaan manufaktur. Agak sedikit berbeda dengan perusahaan dagang ya. Kalau di perusahaan dagang kan dia hanya membeli, kemudian disimpan, kemudian dijual begitu. Tidak melakukan perubahan bentuk. Sementara untuk perusahaan manufaktur ini dia membeli bahan baku, kemudian diolah, dirubah bentuk, kemudian disimpan di gudang, kemudian sebagian mungkin dipasarkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia memperoleh operasi totalnya dari kegiatan produksi dan komersial. Begitu dia. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kita kali ini.
Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya di video-video selanjutnya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komen di bawah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.